Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Shadaqallahul azim. Oke guys, kita mau buat konten yang judulnya ulama pewaris nabi atau ulama warisatul anbiya. Apa sebab musabab kita membuat konten yang judulnya ulama pewaris nabi? Disebabkan sekarang ini di mana-mana, terkhusus di Indonesia, itu banyak para ulama-ulama tuh saling bentrok, para ustadz juga saling bentrok, selisih paham segala macam, termasuk para habib-habib yang ngaku anak cucu Nabi, bentrok. Nah, jadi kita buat konten ini supaya kita tahu paham siapa dan yang mana dikatakan ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ingat, pewaris para nabi-nabi. Yang mana itu ulama pewaris nabi atau ulama warisatul anbiya? Dia ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Ilmu para nabi itu adalah ilmu yang dapat mengenalkan manusia itu kepada Allah. Tuh ingat ya. Ulama yang dapat mengenalkan kita kepada Allah, itulah ulama warisatul anbiya. Memang benar dia mengenal Allah. Memang benar dia ahli dalam mengikuti sunnahnya Rasul, sunnahnya para nabi-nabi. Jadi apa yang dikerjakan para nabi-nabi terdahulu, ulama ini bisa mengerjakan. Ulama ini mencontohkan, mengerjakannya, memperbuatnya dan mencontohkannya kepada umat. Mengenalkan manusia kepada Allah. Para nabi itu mi'raj lah ulama tersebut berjumpa sama Allah. Itu sunnah. Apa yang diperbuat nabi itu sunnah. Maka ulama tersebut ini juga sama. Kenapa bisa seperti nabi? Bukan ulama ini sama seperti para nabi, tidak. Tapi karena ulama tersebut, ulama warisatul anbiya ini sudah mewarisi ilmu para nabi-nabi, sehingga ilmunya bisa bersahadat dengan benar, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad, mengenal Allah, mengenal Muhammad. Mi'raj para nabi, mi'raj Nabi Muhammad, mi'raj juga lah ulama tersebut berjumpa sama Allah. Karena kalau ulama yang mengenalkan kita kepada Allah, dia harus berjumpa dulu sama Allah. Kalau dia belum berjumpa sama Allah, dia nggak akan mungkin bisa mengenalkan manusia itu kepada Allah. Itulah ulama warisatul anbiya. Mana mungkin ulama bisa mengenalkan kita kepada Allah kalau dia sendiri saja belum berjumpa sama Allah? Ya paling batas ilmu aja, sebatas ilmu. Itu logikanya. Ulama yang dapat mengenalkan kita kepada Allah, tentu ulama tersebut sudah berjumpa sama Allah. Kalau belum berjumpa, belum bisa dia mengenalkan kita kepada Allah. Dan itu bukan haknya. Bukan hak ulama yang tidak kenal Allah bisa mengenalkan kepada manusia. Itu ulama warisatul anbiya. Jadi ulama warisatul anbiya itu nggak bisa diserupai, nggak bisa ditokoh-tokohi. Ulama yang mengenalkan kita kepada Allah, tentu ulama tersebut sudah berjumpa sama Allah. Beda ulama yang masih memberikan ilmu ya. Itulah ulama warisatul anbiya. Dan dia mengikuti sunnahnya Rasul.
Mi'raj Rasul, mi'raj lah dia. Apalagi ciri-cirinya atau tanda-tandanya gitu. Di dalam dadanya ada Quran, ada kalam Allah. Bukan dia baca-baca kitab, tapi dia baca Quran yang di dalam dadanya, yang di dalam hatinya. Itu ulama. Kenapa? Karena para nabi seperti itu. Para nabi itu membaca Quran yang di dalam hatinya, bukan membaca kitab. Kitab belum ada dulu. Bukan kitab yang tertulis ya, itu belum ada dulu. Para nabi itu masing-masing membaca Quran. Para ulama juga begitu, membaca Quran yang di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Nggak ada itu. Para nabi itu mengajarkan kepada umat tuh dia buka-buka kitab yang tertulis, nggak ada. Begitu juga ulama, nggak ada tuh ulama warasatul anbiya dia buka-buka kitab mengajarkan kepada umat, nggak ada itu. Ulama warasatul anbiya itu dia membaca Quran yang di dalam hatinya, yang di dalam dadanya. Itu baru jelas ulama warasatul anbiya. Maka dengan adanya keributan-keributan tentang agama sekarang ini, kita bisa melihat gitu. Kita bisa bertanya kepada para ustadz, para ulama, para habaib, mereka dapat nggak mengenalkan kita kepada Allah? Terkhusus kepada para habaib yang mengaku bisa menghantarkan kita kepada Rasulullah. Coba buktikan keilmuannya. Dia kenal belum sama Allah? Kalau dia nggak kenal sama Allah, nggak mungkin dia kenal Nabi Muhammad. Tapi kalau dia kenal sama Allah, pasti dia kenal Nabi Muhammad. Karena Allah kan pencipta, Nabi Muhammad ciptaannya. Nggak mungkin dia kenal Allah, tapi nggak kenal Nabi Muhammad, itu nggak mungkin. Kalau dia sudah kenal Allah, sudah pasti dia bisa mengenal Nabi Muhammad, dan sudah pasti dia bisa menghantarkan kita kepada Allah dan Muhammad. Itulah ulama warasatul anbiya. Dialah yang mengajarkan ajaran ahlus sunnah, ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Nggak bisa dinilai dari kata karomah, mukjizat, nggak bisa. Kalau masalah karomah seperti yang digaung-gaungkan orang, bisa menghidupkan orang mati, itu banyak juga itu. Orang dukun, ada orang Cina itu juga bisa menghidupkan orang mati. Kebetulan dihidupkan, hidup ya. Nggak bisa dipandang dari situ, nggak bisa lihat dari situ. Semua melihat itu dengan mata hati. Maka zabal fuadu marwah, tidak usah tidak bohong apa dilihat mata hati. An-Nazmi ayat 11. Semua dengan mata hati. Mata hati itu apa? Mata hati itu cahayanya Allah. Maka harus ada ilmunya. Para nabi itu ada ilmunya dulu. Berilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal Allah, mengenal Muhammad. Menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad. Bukan ilmu-ilmu rawa rontek. Bukan ilmu naga nungging, bukan. Dan ini ilmu yang seperti ini diajarkan di dalam tarikat-tarikat. Kalau nggak di dalam tarikat, tidak ada itu ilmu tentang hati. Nah, cuman permasalahannya tarikat ini banyak. Pesan Rasulullah, nanti di zaman akan datang itu Islam itu terbagi kepada 73 golongan. Itu di antara 73 golongan itu satu golongan yang benar, yang selamat. Yang mana satu golongan selamat? Itulah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, ahli dalam sunnah. Ahli dalam sunnah, ahli dia dalam mengikuti
perbuatan-perbuatannya Rasul, perbuatan-perbuatan Nabi, wal jamaah, dan itulah pengikut-pengikutnya yang akan selamat. Ketika mencontoh ahlu sunnah itu, maka itulah menjadi pengikutnya, itulah menjadi wal jamaah. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dialah pengikutku. HR Muslim. Jadi kita nggak tertokohi. Buktikan juga. Wa bainatim minal huda wal furqan, Quran itu dapat membedakan mana hak mana batil. Nah, sekarang ini terjadi nih, banyak para ulama, banyak para ustadz, banyak para habaib, ya buktikanlah dengan Quran tuh, bedakanlah mana hak mana batil. Nah, jika tidak bisa, keilmuan tempat kita belajar, buktikan yang mana Allah, yang mana setan, yang mana malaikat, bedakanlah. Jika tak dapat membedakannya, belumlah itu dikatakan beriman. Al-Baqarah ayat 3. Orang beriman itu mengetahui yang gaib, Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Nah, buktikan dengan keilmuan kita yang sudah ada. Bisa nggak membedakannya? Kalau nggak bisa membedakannya, belum beriman. Maka kita jangan merasa beriman. Tuntut dulu ilmunya. Ilmu yang kita bisa membedakan mana Allah, mana setan, mana malaikat. Maka seperti yang dikatakan Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. La tasud ibadati ila bima'rifatullah, tidak sah amal ibadah tanpa kenal Allah. Muamalah pun tidak sah kalau kita nggak kenal Allah. Ada hadis Tabrani, Bukhari, Muslim, ma'amila ibnu adama amalan anzalahu min azabillah min zikrillah. Apapun amal anak cucu Adam, tidak kuterima, kata Allah, dan tidak dapat melepaskan azabku, kata Allah, kecuali hatinya ingat aku, kata Allah. Itu jelas hadisnya. Maka meminta kita, jika belum kita temukan ulama warasatul anbiya, meminta kepada Allah. Dengan keyakinan yang ada, mintalah untuk bertemu kepada ulama warisatul anbiya, ulama yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Biar jelas, baru berlaku wa bainatim minal huda wal furqan. Quran itu bisa membedakan mana hak, mana batil, mana Allah, mana setan, mana malaikat. Dan ulama warisatul anbiya, orang yang menyempurnakan, orang yang memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Nah, itulah yang kita contoh. Bukan kita mencontoh di kitab, bukan mencontoh di hadis. Nggak masuk akal. Kita kalau mencontoh, ada yang kita contoh. Kita mengikuti sunnah, ada yang mencontohkan sunnahnya. Bukan kita tengok di hadis, bukan kita tengok di kitab yang tertulis. Kalau kita tengok di kitab yang tertulis, kita tengok yang di hadis, itu namanya mengakal-ngakali, akhirnya mengakal-ngakali, pakai akal-akalan, menebak-nebak. Oh mungkin begini, oh mungkin begini, oh mungkin begitu, oh mungkin begini. Tapi kalau ada contohnya, ada orang yang kita contoh, orang yang ahli sunnah, ahlu sunnah, maka itulah yang benar. Kita tinggal mengikuti sunnahnya, tinggal mengikuti contoh-contohnya. Karena ahlu sunnah ini idealah ulama warisatul anbiya, yang mengikuti, yang ahli dalam mengikuti sunnahnya para nabi, sunnahnya Rasul. Sebab apa gitu? Sebab yang tertulis itu adalah yang di kitab dia ataupun di hadis itu perbuatannya Nabi itu bisa kita lihat, bisa kita tiru, bisa diraba. Yang di dalam hati Nabi kita kan nggak pernah tahu kalau nggak belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kau tak mengetahui, maka tanyakan kepada ahlinya. Itu surah An-Nahl 43 itu.
Oke, jelas ya guys. Ini kita cuma sharing-sharing, bincang-bincang, tidak ada saling mengajari, tidak ada mengajari. Dan kita ini hanya memperjelas, membuktikan apa kata ulama-ulama terdahulu, ulama para pewaris Nabi. Kita buktikan sekarang ini, karena sebab sekarang ini yang banyak masih saling bentrok para ulama, saling bentrok para habaib, para ustadz. Dan kita orang awam harus bisa benar-benar mencerna dengan akal sehat, dengan ilmu. Nah, jika tak tahu kita ilmunya yang mana, memintalah kita kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita. Lebih dan kurang mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.